warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang suku bunga sebagai salah satu instrumen ekonomi moneter. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vera Julianawati, NIM 124 021 930 25. Saya Desita Yusliarianti Arno, NIM 124 021 930 26. Dan saya, Sayyidatul Farinisa, NIM 124 021 930 28. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian tingkat bunga menurut klasik. Menurut teori klasik, teori tingkat suku bunga merupakan teori permintaan penawaran terhadap tabungan. Teori ini membahas tingkat suku bunga sebagai salah satu faktor pengimbang antara permintaan dan penawaran daripada investable fund yang bersumber dari tabungan. Tabungan menurut teori ini adalah fungsi dari tingkat bunga. Makin tinggi tingkat bunga, makin tinggi pula keinginan masyarakat untuk menabung. Selanjutnya yaitu pengertian tingkat bunga menurut Keynes. Teori penentuan tingkat bunga menurut Keynes dikenal dengan teori liquidity preference. Keynes mengatakan bahwa tingkat bunga semata-mata merupakan fenomena moneter yang mana pembentukannya terjadi di pasar uang. Artinya, tingkat suku bunga ditentukan oleh penawaran dan permintaan akan uang. Dalam konsep Keynes, alternatif penyimpangan kekayaan terdiri dari surat berharga atau bonds dan uang tunai. Asumsi teori Keynes adalah dasar pemilikan bentuk penyimpangan kekayaan adalah perilaku masyarakat yang selalu menghindari resiko dan ingin memaksimumkan keuntungan. Selanjutnya yaitu pengertian suku bunga. Yang pertama yaitu pengertian suku bunga nominal atau tingkat bunga nominal, mengacu pada suku bunga sebelum disesuaikan dengan inflasi. Indikator ini memberitahu kita beberapa banyak peminjam harus membayar di masa depan sebagai imbalan atas pinjaman rupiah hari ini. Selanjutnya yaitu pengertian suku bunga tingkat bunga real adalah tingkat nominal dikurangi inflasi. Dengan kata lain, ini adalah tingkat yang diharapkan oleh pemberi pinjaman setelah memungkinkan untuk inflasi. Jumlah suku bunga real adalah pengembalian nyata yang dihasilkan oleh dana pinjaman atau pinjaman. Materi selanjutnya yaitu cara menghitung suku bunga nominal. Tingkat bunga nominal sebenarnya adalah penjumlahan dari unsur-unsur tingkat bunga yang meliputi tingkat bunga murni atau pure interest rate, premi resiko atau risk premium, biaya transaksi atau transaction cost, dan premi untuk inflasi yang diharapkan. Suku bunga nominal dapat dinyatakan dalam Rn sama dengan Rm plus Rp plus Rt plus Ri, di mana Rn adalah tingkat bunga nominal, Rm adalah tingkat bunga murni, Rp adalah premi risiko, Rt adalah biaya transaksi, dan Ri adalah premi inflasi. Yang selanjutnya yaitu cara menghitung suku bunga real. Suku bunga real sama dengan suku bunga nominal kurangi tingkat inflasi. Sebagai contoh, Tuan Andre meminjam $1.000 untuk 1 tahun. Tingkat suku bunga nominal pada tahun itu adalah 15%, dan selama tahun itu tingkat inflasinya adalah 10%. Lalu tentukan suku bunga realnya. Suku bunga real sama dengan suku bunga nominal dikurangi laju inflasi. Jadi 15% dikurangi 10% sama dengan 5%. Jadi tingkat suku bunga realnya adalah 5%. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat suku bunga. Yang pertama ada kebutuhan dana, yang kedua target laba,
Yang ketiga, jaminan kualitas. Yang keempat, kebijakan pemerintah. Yang kelima, jangka waktu. Yang keenam, reputasi perusahaan. Yang ketujuh, produk kompetitif. Yang kedelapan, hubungan baik. Yang kesembilan, jaminan pihak ketiga. Dan yang terakhir, kompetisi. Untuk materi selanjutnya yaitu komponen-komponen menentukan bunga kredit. Bunga kredit merupakan keuntungan bagi bank. Jika bunga kredit besar, maka kemungkinan laba juga besar. Demikian juga sebaliknya. Terdapat komponen dalam menentukan suku bunga kredit, antara lain yang pertama total biaya dan cost of fund, merupakan biaya untuk memperoleh simpanan setelah ditambah dengan cadangan wajib atau reserve requirement yang ditetapkan pemerintah. Yang kedua, laba yang diinginkan, merupakan laba atau keuntungan yang ingin diperoleh bank dan biasanya dalam persentase tertentu. Yang ketiga, cadangan resiko kredit macet, merupakan cadang terhadap macetnya kredit yang diberikan pasti mengandung suatu resiko yang tidak terbayar. Yang keempat, biaya operasi, merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Yang terakhir yaitu pajak, merupakan kewajiban yang dibebankan pemerintah kepada bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya. Berikut jenis-jenis pembebanan suku bunga. Yang pertama, flat rate, merupakan pembebanan suku bunga kredit yang rata setiap kali angsuran atau total angsuran pokok maupun angsuran bunga sama setiap kali angsuran atau setiap bulan. Yang kedua, sliding rate, merupakan perhitungan bunga kredit dengan total angsuran yang akan menurunkan setiap kali angsuran. Yang ketiga, annuity, merupakan perhitungan bunga dengan mengalihkan persentase bunga dengan saldo akhir pinjaman secara tahunan. Yang keempat, effective rate, merupakan beban bunga efektif yang ditanggung oleh debitur. Yang kelima, floating rate, merupakan kebijakan bunga yang dilakukan oleh bank dengan modal bunga mengambang. Sedikit pemaparan itu tadi yang bisa dijelaskan oleh kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.